Salam kebangkitan. Apapun keadaanmu hari ini, bangkit. Karena masih ada yang lebih baik, lebih ajaib, lebih dahsyat Tuhan sediakan buat kita. Tidak ada seorang pun dari kita yang harus diam dan berputus asa. Tetapi biar bagi kita semuanya, ini masa-masa di mana kita menguatkan diri dan terbang lebih tinggi. Ada sebuah ayat Markus 10 ayat 46. Ada seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa Yesus datang, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saat itu juga ia melihat. Bapak Ibu, ada seorang buta. Tetapi begitu Yesus lewat, dia memanggil Yesus anak Daud. Bagaimana mungkin orang lain tidak tahu bahwa dia anak Daud? Beberapa tidak pernah mengerti Yesus itu bapaknya siapa. Dan Daud sudah lama mati. Bagaimana mungkin seorang yang buta bisa memanggil Yesus anak Daud? Sebuah pengertian yang sangat dalam. Dia tahu inilah keturunan Mesias. Inilah raja. Inilah orang yang dikenan oleh Tuhan. Karena Daud, kita semua tahu, artinya dikenan oleh Tuhan. Dicintai. Dan ini juga artinya raja. Ada banyak dari kita yang mungkin tidak buta. Tapi cara kita melihat, cara kita menilai seseorang sangat-sangat picik. Ada beberapa orang yang begitu kasar dengan yang namanya cleaning service. Padahal cleaning service ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia menyiapkan dan dia membiarkan saudara dirinya kerja sebagai part time, sebagai cleaning service. Tapi di hari Minggu dia melayani Tuhan. Hari itu pada waktu COVID ada beberapa hamba Tuhan yang sengaja memberi dirinya sebagai cleaning service. Untuk apa? Banyak orang takut dan menjauhi rumah sakit. Dia menjadikan dirinya cleaning service untuk menembusi tempat-tempat yang tidak bisa ditembusi. Dan dia mulai mendoakan dokter, perawat yang ketakutan, orang-orang yang nangis karena kesepian, karena diisolasi. Dan dia bisa masuk karena dia sebagai cleaning service. Sekali lagi, dia meresikokan dirinya. Kelihatannya dia cuma orang kecil, tetapi ternyata dia orang yang sangat besar di hadapan Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini kita melihat dari uang. Kita melihat dari jabatan. Kita melihat dari keadaan fisik. Kita melihat mungkin dari perlakuan. Ataupun dari hal-hal yang bisa dipandang oleh mata. Tapi mari kita belajar dari pengemis ini. Dia punya cara pandang. Penilaian di roh yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Ketika orang lain cuma melihat Yesus sebagai orang biasa. Sebagai orang yang sedang tenar. Penyembuh mungkin. Tapi dia melihat sebagai raja. Dia melihat sebagai guru. Karena dia juga memanggil Rabuni. Dia melihat sebagai orang yang dicintai Tuhan. Dia melihat sebagai orang yang sangat intim dengan Tuhan. Saudara, yang kedua, orang ini tidak berhenti berteriak. Ketika orang berkata stop. Ketika orang berkata hei, jangan teriak. Ada sebuah tekad, ada persisten. Saya melihat bagaimana cucu saya. Saudara, saya punya cucu umurnya baru 2 tahun. Tetapi saudara, kalau dia mau, dia akan terus ngomong dengan cara apapun. Seringkali kita tidak tahu apa yang dia omong, saudara. Saudara, dia sangat suka binatang. Dia sangat suka, saudara, segala macam jenis binatang. Dan dia datangi setiap orang yang dia kenal. Dan dia bilang begini, ayo ke kebun binatang. Ayo ke kebun binatang.
Saudara, dan dia berkata, dia jejer binatang kecil-kecil. Dia bilang, ayo. Ini dia sebutkan satu-satu, zebra dan sebagainya. Dia menggambar dan dia kumpulkan semua binatang. Saudara, kadang-kadang kami tidak mengerti bahasanya. Dia sebut monyet, UUAA. Kami bingung, apa itu apa. Tapi dia terus bicara, UUAA, dia peragakan. Akhirnya kami tahu itu monyet maksud dia. Dan sekali lagi, bahkan orang yang paling galak di tempat kami, bahkan orang yang paling tidak suka binatang, akhirnya membawa dia ke kebun binatang berkali-kali. Kenapa? Karena anak umur 2 tahun ini persisten. Berkata, yuk ke kebun binatang. Yuk, kebun binatang itu bagus. Dan segala macam caranya. Dia cium, dia peluk, dia bilang please. Dalam hidup ini ada yang namanya tekad. Dalam hidup ini ada yang namanya persisten. Dalam hidup ini ada yang namanya kesungguhan. Berapa banyak dari kita tidak menunjukkan itu dalam pelayanan. Tidak menunjukkan itu dalam kerja. Tidak menunjukkan itu dalam menyintai. Tidak menunjukkan itu dalam berbagi. Tidak menunjukkan itu, saudara, di dalam cara kita menyembah. Dan bagaimana kita bisa mendapat hasil yang memuaskan. Bagaimana kita bisa membuat Tuhan jatuh cinta. Bagaimana kita bisa membuat bos kita terkesan. Bagaimana kita bisa melihat orang-orang berkata, wow, dia sungguh-sungguh bekerja. Dia sungguh-sungguh memberikan maksimal. Dia sungguh punya tekad. Satu lagi, saya punya seorang anak kecil. Setiap kali saya lewat, dia panggil saya. Dia kejar saya, saudara, dan dia salami saya. Dia anak dari seorang cleaning service. Dan dia berkata, Oma, dia panggil saya Oma. Saya itu pengen nari. Saya berkata, ya udah daftar. Tapi dia berkata, tapi saya suka diajak pulang. Saya suka disuruh belajar. Tapi terus dia berkata, Oma, saya pengen menari. Ujungnya, saudara, saya yang seharusnya tidak lagi mengurus itu. Sampai mengecek siapa mamahnya, siapa dia, jam berapa dia pulang, bagaimana dia bisa ikut nari, bagaimana dia sungguh-sungguh akan terdidik dan menjadi seperti yang dia mau. Saudara, ini dari ribuan anak yang ada di sekolah saya. Tidak ada satupun bahkan mungkin anak-anak dari pemimpin yang berani merepotkan saya seperti ini. Tapi dia anak CS, anak cleaning service. Dia bukan siapa-siapa, dia sangat miskin. Tapi dia dengan berani, dengan persisten. Mari, biarlah kita dengan berani berdoa. Biarlah kita dengan berani menginginkan mimpi yang besar dan mengejarnya. Biarlah kita dengan berani, saudara, belajar untuk menjadi pemimpin, belajar melayani, belajar menyembah. Maka saudara akan mencapai lompatan-lompatan iman. Kita tunjuk dan kita teruskan. Dan dia berkata hari itu, saya mau ketemu Yesus. Begitu Yesus berkata, datang. Dia tanggalkan jubahnya. Saudara, di zaman itu, seorang yang buta itu harus memakai baju tertentu. Baju yang warna-warni, yang mencolok. Supaya orang tahu dia buta. Supaya mereka tidak ditabrak. Supaya mereka tidak disingkirkan. Supaya kalau mereka menaruh uang di depannya, tidak ada yang mencuri. Kalau ada yang mencuri, orang akan berteriak, hei, orang buta jangan dicuri. Karena mereka memakai baju jubah yang menyolok sebagai tanda mereka orang buta. Tapi begitu dia ketemu Yesus, dia tanggalkan jubahnya. Kenapa? Karena imannya berkata, saya tidak perlu jubah itu lagi. Saya pasti sembuh. Karena itu dia menanggalkan jubahnya. Berapa banyak dari kita tidak mau meninggalkan jubah kita. Saudara, saya ketemu dengan banyak anak-anak. Mereka memang liar. Mereka dulu tinggal di jalanan. Kami pungut dan kami masukkan ke panti asuhan. Dan mereka mulai mendapati banyak sekali peraturan. Tapi mereka tidak mau meninggalkan jubahnya.
Beberapa tetap kabur kalau malam. Dan mereka lebih suka merokok dan minum-minum di luar. Beberapa saudara masih tetap ngomong dengan bahasa yang kasar seperti waktu mereka di jalanan. Bahkan beberapa tetap mencuri, beberapa tetap merampok. Karena mereka tidak bisa meninggalkan jubahnya. Dan ujungnya mereka yang memilih seperti itu. Mereka tidak pernah berubah. Mereka ujungnya kembali lagi ke kubangan yang sama. Mereka bahkan tidak mau meninggalkan teman-temannya. Tetapi ada beberapa yang memilih untuk meninggalkan semua yang lama. Menanggalkan jubahnya dan lari menuju kepada panggilan Tuhan. Saya punya seorang teman, saudara, dia sangat-sangat miskin, narkoba, dan dia punya banyak teman yang selalu menyeret dia. Dan hari itu dia memilih satu. Dia datang ke saya dan berkata, utus saya ke Papua supaya saya tidak ketemu siapapun dari teman saya, keluarga saya yang membuat saya kembali jatuh ke kubangan. Saudara, saya urus, akhirnya dia berangkat ke Papua. Dan hari ini saudara, dia menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dia main keyboard, dia bahkan sampai ke bupati, petinggi-petinggi. Dia keliling seluruh Papua. Hidupnya total berubah. Why? Dia orang yang berani menanggalkan jubahnya dan dengan iman menyambut masa depannya. Siapapun Bapak Ibu di sini, tanggalkan jubah yang lama. Karena Tuhan membawa kita ke masa yang baru.